Oke, baik. Selamat siang Ibu In. Selamat siang Ibu Dewi. Ya, bagaimana perasaan atau keadaan Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Oke, baik Ibu. Di sini saya selaku supervisor ingin melakukan pengamatan observasi terhadap Ibu In. Apakah Ibu In sudah siap? Sudah siap. Ya, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan rubrik-rubrik penilaian atau poin-poin yang akan saya amati. Yaitu yang pertama, Ibu melakukan coaching dengan alutsista. Ya, kemudian yang kedua, saya akan mengamati apakah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu di sini kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Ibu mendengarkan dengan teknik rasa ya. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sedikit kepada Ibu. Kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dari 3 kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 2. Yang pertama, hadir secara penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya, baik. Ibu akan hadir secara penuh dalam proses coachingnya, dan Ibu akan teknik yang kedua yang tadi Ibu mendengarkan. Oke, baik Ibu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini, terhadap proses coaching kita ini? Baik Ibu, menurut saya dua kompetensi yang ingin saya kembangkan ini sangat penting bagi seorang coach. Jadi hadir secara penuh itu menunjukkan bahwa kita empati, kita mau mendengarkan coach kita dengan secara penuh, dengan rasa juga. Terus saya mau mengidentifikasi juga masalah-masalah yang dihadapi oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, melalui teknik rasa tersebut. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Oke, jadi ada 2 kompetensi, hadir secara penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Apakah Ibu punya harapan-harapan dari kegiatan supervisi kita hari ini? Tentu saya memiliki harapan yang besar. Kiranya setelah observasi ini saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya sebagai seorang coach. Oke, baik ya. Baik, Ibu sudah mempunyai harapan. Semoga proses coaching Ibu akan berjalan dengan baik sesuai dengan alutsista, dan Ibu bisa mengembangkan 2 kompetensi yang Ibu angkat ini. Terima kasih Ibu In. Silakan lakukan proses coaching. Pagi Ibu Devi. Selamat pagi Ibu In. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya kurang bersemangat Ibu In. Aduh, kenapa tidak bersemangat Ibu Devi? Begini Ibu In, kemarin pada saat saya mengajar di kelas, saya mendapati anak-anak yang saya ajar itu mereka tidak fokus dalam pembelajaran di kelas. Oh, jadi anak-anak Ibu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak Ibu terlihat tidak fokus pada saat pembelajaran? Yang menyebabkan mereka tidak fokus itu karena saya memberikan pembelajaran itu ceramah saja Ibu. Jadi mereka asik dengan kesibukan mereka masing-masing, tidak memperhatikan secara aktif ketika saya menyampaikan materi pembelajaran yang saya ajar.
Oke, baik Ibu. Jadi selama pembelajaran ini Ibu lebih sering menggunakan metode ceramah. Eh, Kira-kira menurut Ibu, saya ingin mengetahui tingkat kesuksesan Ibu dalam menggunakan metode ceramah di kelas. Misalkan saya kasih rating 1 sampai 10, satunya tidak baik sampai 10 yang paling baik. Menurut saya Ibu, ketika saya menggunakan metode ceramah dan kelas itu anak-anak memperhatikan hanya sebagian orang saja. Jadi saya memberikan ratingnya itu di angka 4 dari 10. Nah, berarti cukup rendah ya Ibu kalau misalkan hanya sampai di angka 4. Berarti apakah menurut Ibu metode ceramah yang Ibu sudah lakukan itu memberikan dampak positif bagi anak-anak atau tidak? Ada memberikan dampak positif, tetapi tidak semuanya merasakan dampak positif itu. Hanya segelintir orang atau anak-anak saja yang merasakan dampak positif. Oke, baik Ibu. Kalau gitu, mungkin Ibu bisa mengingat kembali, mereka kembali adegan-adegan yang sudah pernah Ibu lakukan selama pembelajaran sebelum-sebelumnya. Apakah Ibu pernah mengingat ada satu model pembelajaran yang menurut Ibu bisa membangkitkan keaktifan siswa di dalam kelas? Iya, Ibu. Saya pernah mendengar cerita dari teman saya, Ibu. Dia itu menggunakan metode Max. Iya, Ibu. Jadi dia itu mencocokkan. Jadi dia membuat media pembelajaran, mencocokkan kartu. Jadi ada kartu soal, ada kartu jawaban. Dan itu sangat anak-anak tuh sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Guru saya adalah teman saya itu adalah guru matematika. Jadi ketika pembelajaran matematika, anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran itu. Oke, baik Ibu. Berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan atas pengalaman dari orang tua Ibu itu, apakah Ibu pernah mendengar cerita bahwa apa yang dia gunakan ini berhasil untuk melibatkan keaktifan siswa di kelas? Secara garis besar dia mengatakan bahwa semuanya sudah selesai, anak-anak semua fokus pada pembelajaran ini. Apakah Ibu ingin mengimplementasikan metode pembelajaran Max itu? Tentu Ibu, saya berpikir bahwa ketika saya melakukan ceramah saja anak-anak menjadi bosan, tidak fokus, kemudian asik bermain dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Jadi menurut saya kegiatan atau model pembelajaran Max itu cocok untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Apakah sudah ada langkah-langkah konkret yang sudah Ibu siapkan untuk mempersiapkan permainan Max ini untuk bisa dilaksanakan di kelas? Secara garis besar saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, saya sudah menyusun modul, asesmen pun sudah ada, jadi tinggal dipraktekkan di dalam kelas. Oke, baik Ibu, karena ini kan tinggal dipraktekkan. Kira-kira selama Ibu menyusun model ajar dan perangkat pembelajaran yang lain untuk mendukung pembelajaran ini, apakah Ibu memerlukan bantuan atau dukungan dari rekan sejawat atau orang tua atau guru sendiri? Saya memerlukan bantuan Ibu tentunya dari rekan sejawat saya karena dia sudah berpengalaman. Dia sudah berpengalaman mengaplikasikan atau menerapkan pembelajaran model Max ini di dalam kelasnya. Jadi saya berbagi atau mencari tahu pengalaman yang dilakukan di dalam kelas untuk saya terapkan di kelas saya. Oke, baik. Jika semuanya sudah dipersiapkan, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rancangan yang itu sudah siapkan? Baik Ibu, berdasarkan rencana yang sudah saya susun ini, saya akan menerapkan pembelajaran Max ini di minggu depan saat pertemuan pembelajaran di kelas. Sudah siapkah, yakinkah Ibu dengan metode yang akan Ibu gunakan? Siap. Oke, kalau misalkan sudah siap, saya mengharapkan Ibu untuk bisa
melaksanakan apa yang sudah ibu rencanakan nanti di minggu depan. Kira-kira perasaan ibu seperti apa setelah kita melakukan coaching ini? Baik Ibu, perasaan saya sangat lega bisa berbagi dengan Ibu. Ibu sudah mendengarkan dengan baik apa yang saya ceritakan kepada Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Semoga nanti kita bisa berbagi di lain waktu mungkin dengan masalah yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Ibu In, bagaimana perasaan Ibu In setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Devi? Saya sedikit merasa lega karena ternyata Ibu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, ternyata Ibu Devi bisa menemukan solusinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Ya, baik. Jadi tadi indikator ketercapaian pengembangannya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Ibu. Tadi saya mengamati, namun di sini dari hasil pengamatan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Boleh sekali Bu. Ya baik. Jadi hasil pengamatan saya itu yang pertama, Ibu melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu sudah menanyakan dia tujuan utama, Ibu sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu sudah menuntun Ibu Devi untuk membuat dia punya rencana aksi, dan Ibu sudah proses tanggung jawab Ibu Devi terhadap rencana aksinya Ibu sudah jalankan dengan baik ya. Kemudian baik Ibu, sesuai dengan pengamatan saya tadi dalam melakukan proses coaching bersama Ibu Devi, dari dua kompetensi yang Ibu kembangkan, yaitu hadir secara penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya melihat hadir secara penuh itu sudah sangat baik. Ibu sudah masuk ke dalam alur Ibu Devi. Ibu sudah membantu Ibu Devi menemukan, menuntun dia untuk memberi tujuan utama, identifikasi masalah, kemudian sampai pada tanggung jawab. Dan di sini yang kedua, kompetensi dari mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya rasa Ibu perlu meningkatkan lagi, perlu meningkatkan dalam kemampuan Ibu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu saja hal yang harus Ibu tingkatkan. Ya. Baik, jadi selanjutnya bagaimana perasaan Ibu dari proses supervisi kita hari ini? Saya sangat senang dan bersyukur Ibu karena saya bisa mengetahui di mana letak kekurangan saya dan di mana letak kelebihan saya dalam proses coaching ini. Oke, baik. Apakah ada hal lain yang perlu kita bicarakan lagi? Dan Ibu, untuk tindak lanjut yang ingin saya lakukan setelah proses supervisi ini, saya ingin mengimplementasikannya bukan hanya dengan rekan sejawat saya, tapi karena saya lebih sering bertemu dengan peserta didik saya ini, maka saya ingin mengimplementasikan langsung kepada peserta didik saya. Ya, berarti tindak lanjut dari hasil supervisi kita ini yaitu Ibu mengimplementasikan proses kita hari ini langsung kepada peserta didik ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaan Ibu? Saya senang karena tadi proses dari pra sampai
coaching dan yang terakhir sampai di pasca supervisi ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Semoga saya bisa belajar lebih, bukan hanya sebagai seorang coaching, tapi melihat Ibu sebagai supervisor, mungkin saya bisa belajar untuk bisa menjadi seorang observer yang baik. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu harapkan dan kita harapkan bersama dapat tercapai. Terima kasih. Selamat siang Ibu.